Bicara soal McDonald's, ada sebuah kisah unik dan kontroversial loh di balik sejarahnya berdiri restoran cepat saji ini. McDonald. Siapa yang nggak tahu restoran cepat saji dengan franchise terbanyak di seluruh dunia? Lebih dari 40.000 cabang, karyawannya nomor 2 sedunia terbesar setelah Walmart, yaitu 1,7 juta orang berada di lebih dari 100 negara dan sudah beredar di dunia ini lebih dari atau sekitar 70 tahunan lah dia ada McDonald. Nah, sebenarnya apa yang bikin McDonald ini menjadi salah satu restoran yang paling memorable, restoran yang selalu laris karena apakah karena letaknya yang strategis atau tempatnya yang cozy, enak, nyaman, ber-AC, atau bisa jadi karena yang sudah lebih dari 50 tahun ini banyak cerita yang dirangkai pelanggan di sana, mulai dari cerita ngedate pertama, kumpul bareng temen sepulang kerja, atau mungkin antri pagi-pagi sarapan atau ulang tahun di sana dan seterusnya. McDonald memang merupakan salah satu waralaba fast food yang paling terkenal dan laris di dunia. Pelayanannya pun cepat dengan menu-menunya yang sangat populer. Bicara soal McDonald's, ada sebuah kisah unik dan kontroversial loh di balik sejarahnya berdiri restoran cepat saji ini. Berbeda dengan Colonel Sanders yang notabene memang membangun KFC dari awal dengan ide uniknya sendiri, gagal berkali-kali sampai akhirnya besar banget. McDonald's pada akhirnya justru nggak memberikan keuntungan yang sepadan untuk para foundersnya. Bahkan nasib foundersnya pun nggak semanis nasib Glenn Bell, pendiri Taco Bell yang mampu menjaring manisnya keuntungan bisnis taco. Meskipun dia bukan orang Meksiko dan sering dibilang takonya tuh nggak orisinil. Menarik, kita akan langsung bahas. Ini terinspirasi pertama dari film The Founder tahun 2016 yang diperankan oleh Michael Keaton sebagai Ray Kroc, orang yang gedein McDonald, ngambil alih atau take over dari foundersnya. Pertama, tentang menemukan ide dan merintisnya. Nama McDonald sendiri memang terkesan mewah dan menjual banget. Rupanya nama ini merupakan nama belakang dari Maurice Mac dan Richard Dick McDonald. Mereka membangun restoran bernama McDonald's yang pertama itu di San Bernardino di California. Awalnya, McDonald's hanya berupa restoran steak biasa. Dua bersaudara ini kemudian menyadari bahwa ternyata dari data, hamburger adalah menu yang paling laris di restoran tersebut. Pada tahun 1948, ini dekat nih sama Indonesia Merdeka, dua bersaudara ini memutuskan perubahan bisnis dengan konsep yang baru. Mereka nutup warungnya 3 bulan, mereka rombak semuanya. Setelah 3 bulan proses renovasi, terbentuk restoran kecil yang dirancang untuk menghasilkan makanan dalam jumlah besar dalam waktu cepat, namun dengan harga yang murah. Kalau teman-teman lihat filmnya, apalagi para teman-teman yang pengusaha kuliner, kalian akan lihat dia pakai lapangan tenis digambar. Oh, kalau gini geraknya gimana? Kalau gitu geraknya gimana? Diedit lagi. Coba kalau wajannya di sini gimana? Oh, kalau tempat counternya gini gimana? Jadi kayak bener-bener bermain simulasi selama 3 bulan itu untuk menentukan mana yang terbaik, mana yang paling bagus, mana yang paling cepat, mana yang paling efisien. Gerakannya berapa detik? Oh, kalau di sini ke sini, ini harus ke sini, dan menarik. Akhirnya seperti yang kita lihat sekarang ini, basically masih mirip dengan yang tahun 1948. Dia benar-benar merevolusi cara kerja sebuah dapur. Mereka mengganti peralatan makan dengan kertas dan gelas plastik. Hal ini bisa mempercepat pelayanan dan juga tenaga. Selain itu, McDonald juga disederhanakan. Pada saat itu McDonald bersaudara hanya menyediakan 9 menu, yaitu apa? Hamburger, cheeseburger, dan juga 3 minuman bersoda, susu, kopi, kentang goreng, french fries, dan juga pie. Jadi semuanya benar-benar efisien, efektif. Mereka tak lagi memerlukan waiters dan pelanggan dapat mendapatkan makanan mereka dengan cepat setelah hamburger dimasak, dibungkus, dan dihangatkan. Pelanggan kaget, orang-orang mulai kaget. Kok dulu kalau di restoran kan menunggu 20 menit, 30 menit, ini nggak sampai 30 detik, nggak sampai semenit udah langsung dapat makanannya dengan cepat. Awalnya mungkin banyak pelanggan yang tidak suka dengan sistem baru ini, namun rasa dan kualitas yang ditawarkan McDonald membuat orang terus berdatangan. Kata Richard McDonald dalam bukunya di McDonald's Behind the Arts, dia bilang konsep kami berdasarkan kecepatan, harga yang terjangkau, dan juga volume. Restoran ini laris banget di sana. Baik orang tua, anak muda, sampai anak kecil, ini kayak pada ngantri di sana setiap hari. Dan antriannya pun nggak lama, cepet geraknya. Makanan dan minuman di sana memang mungkin
agak mahal, tapi bukan makanan mewah dan penampilan jauh dari makanan bintang 5. Namun disitulah menariknya McDonald's. Ia menawarkan kesan bersahabat, membumi, dan seolah mempresentasikan sebuah kehangatan keluarga. Bukan cuma itu saja, dari awal berdiri, kakak beradik ini sudah menerapkan sistem fast food. Orang-orang dilayani dengan cepat sehingga McDonald's menjadi solusi bagi rasa lapar kapan saja. Salah satu bentuk reptilnya manusia itu kalau lapar. Jadi kalau udah lapar banget masuk ke restoran suruh nunggu sejam, wah ngamuk dia. Dan itu yang bikin orang di restoran suasana kadang nggak kondusif. Konsep fast food di tahun 48-an merubah segalanya. Kita masuk bagian 2, yaitu kedatangan Ray Kroc dan ambisinya. Awal mula franchise McDonald terjadi pada tahun 1955. Setahun sebelumnya ada seorang salesman bernama Ray Kroc. Dia berkunjung untuk menjual mesin pengaduk milkshake. Ia awalnya merupakan bisnis milkshake dengan mesinnya yang ia perkenalkan. Ia dikenal sebagai pebisnis yang ambisius, memiliki ambisi besar. Perjuangannya dimulai saat dirinya dengan penuh semangat mulai jual mesin-mesin milkshake ini, dan ternyata nggak semudah itu. Dan dia juga umurnya udah 50-an tahun, udah mengalami banyak gagal, mau jadi ini nggak berhasil, jadi itu nggak berhasil, dan seterusnya. Tapi dia terus berusaha dan berusaha sampai satu titik di mana dia mendapatkan pesanan dari McDonald's. Dia datang nganterin mesinnya dan kaget. Dia terkagum-kagum dengan konsep restoran milik McDonald bersaudara ini. Melihat potensi bisnis dari restoran tersebut, Ray Kroc mengajak kerjasama untuk membuka, yuk franchise. Diterima, ditolak, berkali-kali ditolak, tidak disetujui, nggak senang, nggak suka, dan seterusnya. Kenapa? Karena problemnya ada di quality control. Sulit untuk menerapkan sistem operasional yang bagus dengan kualitas yang sama seperti yang telah diterapkan di restoran pusatnya selama ini. Perlu kita ketahui juga, sistem operasional McDonald sangat diperhitungkan. Durasi memanggang roti dan daging, jumlah acar pada setiap burger, sampai tata letak dapur dan koki masing-masing sudah diatur. Pertama kali Reko kesana aja kayak lagi ada keributan dari si dua bersaudara ini, kayak oh ini kentangnya kurang panas sih, minyaknya terlalu lama, gorengnya kurangin 3 detik, 5 detik. Itu aja mereka ributin terus menerus sehingga ketemu cara terbaik untuk menjalankan dapur. Reko merasa tidak bisa membiarkan restoran dengan potensi sehebat itu hanya ada di satu daerah kecil di Amerika. Ray membujuk mereka setiap harinya dan akhirnya McDonald's Brothers mau bekerja sama sebagai partner. Kita masuk bagian ketiga. Kesempatan datang kepada orang yang berani. Katakanlah Ray Kroc ini adalah orang yang sembrono. Ia mengajukan pinjaman ke berbagai tempat untuk memulai franchise McDonald's yang sama sekali bukan bisnis miliknya, dan sampai ada titik di mana Ray Kroc harus menjadikan satu-satunya rumahnya sebagai jaminan. Rame sama istrinya. Franchise McDonald's pun dibuka pertama kalinya di 1955. Ray terus melakukan ekspansi hingga Ray Kroc dan dua bersaudara Mac and Dick menemukan mulai ada perbedaan dalam pandangan, dalam cara membangun, dalam cara mengelola franchise ini. Dick and Mac ingin segala sesuatunya diperhitungkan, teliti, dan detail. Sementara Kroc ingin semuanya serba cepat, gaspol, remblong, tipikal pebisnis yang ambisiusnya nggak ketulungan. Ray juga banyak menghadapi challenge, tantangan. Tantangan pertama, standar operasional yang tidak sesuai. Seperti yang dikatakan Dick and Mac sebelumnya, ini hal pertama yang dihadapi Kroc dalam membangun franchise. Menyesuaikan standar operasional perusahaan di tempat baru memang harus dibangun dari nol. Kroc menemukan durasi pemanggangan yang salah, jumlah acar yang tidak sesuai, tempat sekitar yang kotor, nggak higienis, dan seterusnya. Bahkan kualitas burger yang dihasilkan tidak sesuai, nggak sama dengan pusatnya. Sampai akhirnya Ray menemukan seorang pastor yang sedang menjual Alkitab terbarunya kepada sekretarisnya. Ray melihat potensi yang ada pada pastor ini, bahkan mengajak istrinya untuk bekerja sama sebagai kepala cabang. Tugas mereka hanya satu, quality control, memastikan bahwa semua operasional sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mereka seperti tim yang solid. Istrinya akan menyambut para pelanggan di bagian depan dan memberikan permen kepada anak-anak sebagai sambutan hangat. Sementara sang pastor menjadi leader di dapur dan memastikan semuanya under control. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, McDonald's langsung memiliki 3 franchise yang berdiri di belahan kota Chicago.
Pencapaian yang luar biasa bagi seorang Crocs. Hebatnya lagi, ia pandai mencari investor dan juga menargetkan seluruh tempat ibadah sebagai ajang pencarian tim McDonald's. Franchise terus-menerus berkembang dengan pesat, bahkan Ray Kroc memperluas jangkauannya ke Minneapolis dan bertemu partner bisnis cerdas di sana. Franchise berjalan pesat dan standar operasional bukan jadi masalah lagi. Sementara Mac and Dick masih menjalankan bisnisnya sebagaimana biasanya, business as usual di California. Tantangan kedua, finansial. Ray Kroc menemukan keganjilan dalam bisnis franchise-nya selama ini. Sekretarisnya bilang bahwa ia kehabisan modal untuk membangun franchise. Kroc heran, padahal bisnisnya berkembang pesat, restorannya rame, tapi kenapa modalnya malah berkurang? Salah satu ahli keuangan, Harry Sonborn, mencuri dengar dari keluhannya ketika di bank mengenai pinjaman uang. Harry Sonborn menjelaskan pada Kroc bahwa sebenarnya yang ia miliki bukan isi McDonald, tapi lahan yang ada di bawah McDonald's. Yes, tanah, land, properti. Secara garis besar sebenarnya McDonald bukan bisnis makanan, tapi bisnis properti, tanah atau lahan. Akhirnya berdirilah sebuah perusahaan atas nama Kroc dengan nama McDonald Corporation yang akhirnya menjadi sebuah pertikaian seru antara Kroc dan McBrothers. Pertama kalinya McDonald ini menyodorkan merek dagang atas nama McDonald, yaitu pada tanggal 4 Mei tahun 1961. Kita masuk bagian keempat. Akhirnya McDonald di bawah Ray Kroc mengajukan logo baru McDonald's pertama kalinya dengan simbol yang identik dengan huruf M, dengan warna khas emasnya dan perpaduan dengan warna merah, yang sampai dengan saat ini masih tetap konsisten dipergunakan McDonald's. Pertanyaan mulai muncul, kenapa bisa si pelopor atau sendiri dikatakan sebagai founder McDonald malah Ray Kroc bukan Mac and Dick Brothers? Kesuksesan restoran ini sayangnya tidak dibarengi dengan kerjasama yang baik. Hubungan McDonald's bersaudara dan Kroc terus memburuk. Perbedaan pandangan bisnis menjadi alasan utama hubungan mereka tidak baik. Trust di antara mereka berdua juga sudah rusak. Puncak dari masalah tersebut berakhir dengan perpindahan kepemilikan. Tahun 1961, Ray Kroc membeli perusahaan McDonald's dari McDonald's Brothers. Kroc membeli perusahaan ini sebesar 2,7 juta dolar kala itu. Di akhir dekade, sudah ada sekitar 1.000 franchise McDonald's. Saham perusahaan ini mulai melantai di bursa saham tahun 1965. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ternyata orang yang berjalan pelan-pelan tanpa terjatuh sama sekali bisa jadi akan kalah dengan orang yang berlari cepat walaupun dia terjatuh berkali-kali. Ya, gamenya adalah jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangkit, jatuh, coba lagi, jatuh, perbaiki, jatuh, semangat lagi sehingga tidak akan pernah game over. Ada beberapa orang di dunia ini yang sama seperti Mac and Dick, ingin detail, jelas, dan pelan-pelan. Mereka tidak menentang perubahan, tapi mereka mau berubah pelan-pelan. Dan berbeda dengan Kroc yang ingin semua serba cepat dan ambisinya membuka gerai McDonald di berbagai kota dan negara harus terpenuhi dalam jangka waktu secepatnya. Orang gila yang berani ambil resiko. Sebagian orang mungkin melihat dunia bisnis dari keindahannya saja, tapi dari film ini kita belajar bahwa dunia bisnis juga memiliki kompetisi yang sangat ketat. Ada detail-detail yang harus diperhatikan. Bahkan kalau ngomongin partneran itu juga trust levelnya harus tinggi. Kalau memang perlu, bahkan saya dengar istilah semakin kita dekat sama orang itu perjanjiannya harus semakin tebal, karena kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ada situasi kondisi seperti apa atau kayak akan terjadinya seperti apa. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan itu. Bisnis legal itu mulai populer di Indonesia. Banyak pengacara terkenal yang sibuk ngurusin bisnis, pertikaian dagang, tindak perdata, bahkan sampai ke pidana, karena mereka nggak rapi dalam mengelola perjanjian-perjanjian. Biasanya cuma asal diomongin sepakat, walaupun juga ada istilah kalau kamu nggak bisa jaga omongan, mau kita bikin kontrak apapun ya tetap nggak akan beres. Seperti Ray Kroc dan Max Brothers ketika diribut bahwa kita kan punya kontrak gitu. We have a contract, we have an agreement itu. Terus si Ray Kroc jawabnya gimana coba? Kontrak itu seperti hati gitu. Kontrak is just like a heart. It means to be broken, gitu. Kayak aku seperti hati itu ada memang kata hati gitu, itu kayak yang gak enak banget. Tapi di sini yang saya pelajari untuk para pengusaha restoran, kalau kita bisa terus memperbaiki apapun yang bisa diperbaiki, dari mulai kecepatannya, efisiensinya, rasanya, kepuasan pelanggannya, terus menerus. Bahkan di cerita ini salah satu momen paling besar justru McDonald ketika lagi rame-ramenya dia berani menutup warungnya 3 bulan untuk semuanya, termasuk karyawannya, perbaikan bareng-bareng selama 3 bulan full. Jadi ketika dibuka lagi langsung makin booming. Thank you.